Pemasaran integrasi: bagaimana usaha kecil menjadi bisnis besar dan bisnis besar menjadi kerajaan, oleh Mark Joyner. Pujian untuk pemasaran integrasi. Buku paling penting tahun ini. Kodrat Turkanu, pendiri Remarkable Blogging. Buku baru Mark Joyner menggemparkan. Setelah membacanya kemarin malam, saya menunda semua pekerjaan lain untuk membuat 2 proses pemasaran integrasi dan telah menyebarkan berita tentangnya. Dalam 24 jam saya sudah mulai melihat hasil dan cara saya telah menerapkannya masih dasar. Ada begitu banyak nuansa untuk membuatnya lebih ampuh dan efektif. Wow, saya mendesak semua orang yang saya sayangi dalam arti bisnis untuk menghentikan semua lainnya dan membaca Integration Marketing sekarang juga. Dr. Manny Sivasubramanian. Saya sudah membaca buku itu 4 kali dalam 1 hari. Saya memberi ceramah pertama saya tentang pemasaran integrasi kepada staf saya hari ini. Hasilnya kegembiraan luar biasa. Alan Walter, CEO Nalgism. Mark, yang bisa saya katakan hanyalah bahwa Anda pantas mendapatkan tepuk tangan meriah karena menjelaskan secara singkat bagaimana McDonald's dan Microsoft mampu mendominasi pasar mereka. Ian Del Carmen, Presiden dan CEO Fireball Planet Corporation. Perusahaan saya menghasilkan pendapatan tambahan $20.368 bulan lalu sebagai akibat langsung dari konsep pemasaran integrasi Mark. Frank Bauer, pendiri Add2IT. Saya membeli rumah seharga $750.000 tunai tahun lalu. Banyak karena strategi-strategi pemasaran integrasi yang diajarkan Mark kepada kami. Ini sekarang pendorong utama pertumbuhan perusahaan kami. Telman Knudsen, CEO Overcome Everything Incorporated. Harus saya katakan, ini buku terpenting yang pernah saya baca. Ini melampaui tingkat segala strategi pemasaran lainnya. Jason Mangrum, penulis The Official Internet Business Q&A Report. Hey, di mana apinya? Harap baca ini sebelum melanjutkan. Ini sangat penting. Buku ini bacaan pendek, mudah, dengan hasil yang sangat besar. Pada saat Anda selesai, Anda akan dibekali untuk menemukan peluang-peluang pemasaran yang akan memberi Anda pasokan pelanggan yang tak terbatas. Tahu cara memaksimalkan uang yang Anda peroleh dari setiap pelanggan yang Anda temukan. Memahami cara dengan mantap dan strategis menumbuhkan bisnis Anda setiap bulan. Terpenting, metode ini setelah diterapkan akan terus memberikan hasil untuk Anda tanpa pekerjaan tambahan. Ini adalah klaim yang sangat berani. Dan seperti kata Carl Sagan dan Marcelo Truzzi, klaim luar biasa membutuhkan bukti luar biasa. Anda akan menemukan bukti itu dalam bentuk studi-studi kasus yang jelas dan eksperimen-eksperimen yang mudah ditiru. Yang sebenarnya penting bagi Anda adalah Anda dapat menggunakan ide-ide dan akan menemukan kebenarannya dalam pengalaman Anda sendiri. Sebagai bonus, saya akan menunjukkan Anda cara melakukan sesuatu yang saya percaya belum pernah dilakukan sebelumnya. Menggunakan matematika prediktif untuk mengukur kemungkinan relatif dari menguntungkannya peluang-peluang ini. Pengantar. Mengapa dunia bisnis membutuhkan kata kunci lain? Buku ini merupakan suatu penyimpangan bagi saya. Biasanya ketika saya memiliki konsep dalam pikiran untuk suatu hal yang ingin saya tulis, saya seperti anjing penjaga yang menatap pria yang akan segera melompati pagar. Saya tidak bisa mendapatkannya cukup cepat.
Saya sedikit lebih ragu dengan buku ini. Dunia bisnis sudah sesak dengan kata-kata kunci dan frase-frase trendy. Menambahkan frase lain menimbulkan kecurigaan, dan patut begitu. Itu bisa dianggap sama dengan melemparkan satu halaman lain dari konten yang memuji diri ke internet. Artinya tidak lebih dari penyusunan ulang kata-kata indah dari suatu ide yang ada. Saya tidak ingin menjadi orang itu. Orang yang melempar kata-kata ke dunia maya hanya untuk kepuasannya sendiri. Atau tipe yang mengulangi materi orang lain untuk kebesaran diri. Jadi sebelum memperkenalkan kata kunci lain ke kamus bisnis, saya harus yakin akan 3 hal. 1. Konsep yang saya perkenalkan harus menambah nilai nyata kepada dunia. Jika tidak, saya tidak akan membuang waktu saya. Dan saya tentu tidak akan membuang waktu Anda. 2. Saya harus yakin bahwa pemasaran integrasi memang suatu fenomena yang belum sepenuhnya atau secara akurat diungkapkan sebelumnya dengan cara yang dapat digunakan orang-orang untuk membentuk masa depan bisnis mereka sendiri. 3. Saya ingin yakin bahwa saya dapat menyajikan ide-ide ini dengan cara yang benar-benar maju dan praktis. Bahkan ide baru seberkilau dan semenarik mungkin tidak ada gunanya jika tidak memiliki penerapan dunia nyata. Karena Anda sedang membaca ini, aman untuk menganggap bahwa 3 kriteria ini telah terpenuhi. Dalam semangat pemeriksaan diri kejam yang telah saya terapkan dalam menulis ini, saya perlu berterus terang tentang apa yang baru dalam buku ini. Dan yang sama penting, apa yang tidak baru. Anda mungkin akan mengenali beberapa taktik pemasaran integrasi. Banyak taktik itu malah sama sekali tidak baru. Konsep ini tidak muncul sepenuhnya lahir dari imajinasi saya sendiri, melainkan dari pengamatan saya. Saya terus melihat fenomena pemasaran integrasi di mana-mana dan terus berkata pada diri sendiri, nah itu lagi. Tapi saya tidak punya nama untuk disematkan padanya. Seiring pengamatan ini berlanjut, saya menyadari ada suatu konsep bisnis penting yang diterapkan di dunia yang belum dinyatakan secara bermakna dan dapat digunakan. Jadi, saya memunculkan istilah pemasaran integrasi dan menjelaskannya kepada banyak pakar bisnis yang saya kenal. Mereka juga belum pernah mendengarnya. Ini membawa saya ke pertanyaan menarik. Jika fenomena ini sudah ada di dunia bisnis, tapi hanya belum dinamai atau dijelaskan dengan benar, apa guna menamainya sama sekali? Fenomena gravitasi ada sebelum Sir Isaac Newton. Namun tanpa beliau, kita akan berbicara tentang benda yang jatuh dari langit itu. Dan kita tidak akan pernah yakin kita bahkan sedang membicarakan hal yang sama. Newton tidak menemukan gravitasi. Dia mengamatinya dan menamainya. Itulah yang telah saya lakukan dengan pemasaran integrasi. Bersama sebuah nama muncul kemampuan untuk membahas, mempelajari, dan membagi ide-ide. Saya ingin pemasaran integrasi menjadi suatu meme yang bisa kita bagikan agar kita memiliki cara yang sama membicarakannya dan mengembangkan pendekatan-pendekatan untuk menerapkan konsepnya dalam lingkungan bisnis. Newton juga menunjukkan kepada kita bagaimana gravitasi dapat dinyatakan secara matematika. Ini mengubah gravitasi dari fenomena misterius ke prinsip ilmiah yang dapat dipelajari. Dan akibat-akibat dan efek-efeknya dibuat terprediksi. Bisakah tingkat ketelitian ini diterapkan ke dunia bisnis? Saya percaya ya. Dalam buku ini, saya telah menyertakan suatu model untuk matematika prediktif yang dapat Anda gunakan untuk menilai. Sebut saja pra-pengujian, nilai potensial dari berbagai inisiatif pemasaran integrasi Anda sebelum Anda sebenarnya memainkannya. Namun, sebelum kita melanjutkan, beberapa saran. Dengan risiko tampak memanjakan diri, 3 bab pertama buku ini bersifat semi-autobiografi. Cerita-cerita ini memberikan apa yang saya rasa sebagai konteks penting
bagi teori-teori dan istilah-istilahnya, dan akan membuatnya jauh lebih mudah dipahami. Satu hal terakhir sebelum kita mulai, demi transparansi total, saya akan memberitahu Anda bahwa saya memiliki motif rahasia dalam menulis buku ini, di luar keinginan untuk membuat bisnis Anda sangat menguntungkan. Anda harus menunggu sampai Anda membaca bab terakhir, yang sendirinya merupakan contoh bagus dari integration marketing dalam aksi, untuk mengetahui motif tersembunyi saya. Namun, melompat maju akan merusaknya, jadi tolong jangan. Mari kita mulai. Pemasaran integrasi semua berawal seperti yang sering terjadi dengan sains, dengan pengamatan atas suatu fenomena umum. Seperti juga kadang terjadi dengan pengamatan-pengamatan yang jelas atas fenomena-fenomena umum, ini menyebabkan perumusan sebuah teori dengan dampak yang mendalam. Dampak-dampak ini malah begitu mendalam sehingga itu tidak hanya mendorong kemenangan-kemenangan bisnis terbesar saya sendiri dan keberhasilan banyak siswa saya, tapi juga seperti yang kemudian saya pahami, beberapa kerajaan wirausaha terbesar dalam sejarah, Microsoft, McDonald's, US Steel, dan bahkan satu atau dua rapper hanya untuk menyebutkan beberapa. Pengamatan pertama yang memerlukan pembahasan adalah atas suatu taktik pemasaran langsung klasik yang ditunjukkan kepada saya oleh seorang legenda bisnis yang hidup. Trik sederhana satu ini, hanya oleh sendirinya, dapat dengan mudah menggandakan keuntungan Anda. Tetapi sebagaimana Anda akan segera lihat, itu hanya puncak dari sebuah gunung es. Bagian 1, ide. 1. Aliran baru digital bertemu aliran lama menguntungkan. Aliran baru diajari. Terima kasih, Pak. Boleh saya minta yang lain? Saya mungkin tidak mengenal Anda atau bisnis Anda, tetapi saya bisa memberitahu Anda sesuatu tentang diri Anda yang Anda bahkan mungkin tidak sadari. Anda meninggalkan uang di meja dalam bisnis Anda. Banyak uang, tepat di bawah hidung Anda. Anda tidak dapat melihatnya, tetapi Anda akan melihatnya pada saat Anda menyelesaikan buku ini. Biarkan saya loncat ke topik ini dengan menanyakan salah satu pertanyaan bisnis paling penting di akhir abad 20. Apa yang memicu tumbangnya .com? Apa yang menyebabkan begitu banyak ide bisnis internet yang hebat dan inovatif menjadi bencana niaga? Saya mulai menulis tentang bisnis internet pada tahun 1994. Dan pada saat itu, saya sangat merasa bahwa kebanyakan bisnis online pada akhirnya akan gagal karena mereka tidak memiliki nilai dunia nyata sejati. Itu bukan pukulan pada gagasan bisnis digital. Saya percaya bahwa bisnis-bisnis berbasis internet perlu mengamati jenis disiplin dan akal sehat fiskal pemasaran langsung yang sama yang diterapkan bisnis-bisnis offline yang sukses. Pada akhirnya, kurangnya sifat-sifat itulah yang mengubah ledakan .com menjadi bangkrut. Sebagian dari kisah saya sendiri dengan jelas menggambarkan mata ketidaktahuan dari generasi pertama pebisnis online dan kebutuhan mendesak atas suatu pendekatan berbeda. Pada tahun 1990-an, perusahaan yang saya jalankan waktu itu, aesop.com, mencoba menjual kepada para pemasar manfaat melacak iklan digital mereka. Produknya disebut ROI Bot, dan ialah layanan pelacakan iklan pertama yang di-host dari jarak jauh di internet. Siapapun bisa membuat akun dalam beberapa detik dan mulai melacak keefektifan iklan-iklan online segera. Saya pikir kami akan diikuti oleh jutaan orang dalam semalam. Saya salah.